Lo pernah ngerasa nggak sih? Kayaknya lo pulang ke rumah, tapi orang-orang di rumah malah ngeliat lo kayak orang asing. Kayak mereka nggak percaya kalau yang berdiri di depan mereka itu beneran lo. Karena buat mereka, lo udah mati. Malam ini, gue bakal ceritain kisah nyata yang gak semua orang siap buat denger. Seorang pemuda mudik sendirian ke Garut lewat jalanan sepi jam 11 malam. Tapi, waktu dia sampai rumah jam 3 subuh, keluarganya justru histeris dan bilang, "Kamu kan udah meninggal di perjalanan." Apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan itu? Dan siapa yang sebenarnya pulang ke rumah malam itu? Pakai headset, matiin lampu, dan bersiaplah untuk mengungkap tabir misteri. Karena yang pulang bisa jadi bukan manusia. Selamat datang di channel Bisikan Misteri Official, tempat di mana cerita-cerita horor nyata terungkap dari balik kegelapan. Namaku Rizal. Tahun ini, aku mudik sendirian dari Bandung ke kampung halaman di Garut. Biasanya sih naik travel bareng temen-temen, rame-rame sambil bawa oleh-oleh buat keluarga di kampung. Tapi karena jadwal kerja yang berantakan banget dan cuti yang baru disetujui mepet banget, aku baru bisa berangkat malam hari. Itu pun setelah ngerasa ragu setengah mati. Soalnya siapa sih yang mau mudik sendiri jam segitu? Naik motor pula. Tapi udahlah, tanggal udah masuk lebaran kedua dan aku tahu ibu pasti udah nungguin aku dari seminggu lalu. Jadi malam itu setelah siap-siap seadanya, aku akhirnya berangkat juga. Sekitar jam 11 malam, motor udah aku panasin. Tangki penuh, ban dijek, rem aman. Aku pakai jaket tebal, sarung tangan, dan helm. Bawa ransel kecil aja, isinya baju ganti dan oleh-oleh seadanya, biar ringan. Rute Bandung ke Garut lewat Nagrek, Kadungora, Tarogong itu udah kayak jalur biasa buat aku. Tiap tahun pulang, pasti lewat sana. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya beda. Aneh, sepi banget. Langit mendung, kabut tipis mulai turun pas aku masuk daerah pegunungan. Suhu udara langsung dingin banget, sampai jaket tebal pun gak kerasa cukup. Aku sempat berpikir buat nginap aja di rumah temen dulu di Cimahi, tapi nanti malah gak nyampe-nyampe. Lagi pula ini jalur aman, pikirku. Aman. Sampai akhirnya aku lewat sebuah tikungan tajam di daerah Kadungora. Tikungan itu dikenal serem. Warga sekitar bilang sering ada kecelakaan di sana. Katanya karena rawan, katanya juga karena ada penunggunya. Tapi aku selama ini aman-aman aja. Sampai malam itu ketika mataku ngelihat ada motor jatuh di pinggir jalan. Lampunya masih nyala, bodinya lecet. Tapi yang aneh, nggak ada orang. Sama sekali nggak ada. Jalanan sepi, nggak ada mobil atau motor lain. Cuma aku sendirian. Aku sempat belan-belan ngerem, ngerasa harusnya bantu, siapa tahu ada orang yang luka nyari pertolongan. Tapi sebelum sempat berhenti, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Dan waktu itu aku jelas-jelas ngerasa ada yang ngebisik ke telingaku dari belakang helm. Lanjut aja, jangan lihat ke belakang. Bisu. Sunyi. Tapi kalimat itu kedengeran jelas banget. Refleks tanganku langsung narik gas lebih dalam. Jantungku deg-degan gak karuan. Aku ngerasa kayak ada sesuatu di belakang. Tapi aku sama sekali gak berani ngeliat spion. Gak berani noleh. Padahal biasanya aku tipe yang berani, yang cuek sama hal mistis. Tapi malam itu beda. Sepanjang sisa perjalanan, aku baca apapun yang aku bisa. Ayat kursi, Al-Fatihah, sholawat. Bacaan yang aku tahu walau gak hafal banget. Pokoknya keluar aja dari mulutku sambil tangan pegang gas erat-erat. Jam di HP nunjukin pukul 2.45 waktu aku akhirnya nyampe di Garut kota. Aku mulai lewatin alun-alun yang biasanya ramai tapi sekarang sepi kayak kuburan.
Nggak ada warung buka, nggak ada kendaraan lain. Lampu jalan pun sebagian mati. Aku mulai masuk ke jalan kampung menuju rumah. Jalanan itu sempit, berbatu, dan harus ngelewatin sawah sama kebun bambu. Oh, dan sebelah lagi kuburan kecil. Biasanya aku santai lewat situ, apalagi siang. Tapi malam itu aku ngerasa kayak ada mata yang ngikutin dari balik bayang-bayang pohon bambu. Makin pelan aku bawa motor, makin kerasa hawa aneh di sekitarku. Sampai akhirnya aku lihat seorang nenek berdiri di pinggir jalan. Gak bergerak, pakai kebaya lusuh, rambut panjangnya menjuntai sampai pinggang. Matanya ngeliatin aku, gak kedip. Mulutnya senyum, tapi senyum yang aneh. Bukan ramah, bukan sedih, tapi lebih kayak gak wajar, kayak boneka hidup. Waktu aku lewatin dia, aku ngerasa motor jadi berat, kayak nahan beban. Dan di saat itu, nenek itu ngomong pelan, tapi jelas masuk ke telingaku mesti aku lagi naik motor dan pakai helm. Akhirnya, pulang juga ya, Nah. Tanganku langsung gemeter di stang motor. Napasku tercekak. Aku gaspol. Gak peduli lagi ada jalan berlubang atau batu. Aku cuma pengen cepet-cepet nyampe rumah. Rasanya kayak ada ngikutin jok belakang. Akhirnya, jam 3 subuh lewat dikit, aku sampai juga di depan rumah. Rumahku ada di ujung kamping dekat kebun. Agak sepi dari tetangga. Tapi lampu teras masih nyala. Lega rasanya. Berarti orang rumah belum tidur. Aku matiin motor pelan, buka pagar, dorong motor masuk. Gak mau ribut-ribut, aku langsung ketuk pintu. 1 kali, 2 kali, gak lama kemudian pintu dibuka pelan. Yang buka, ibu. Tapi ekspresi mukanya langsung berubah. Dia kayak ngeliat hantu, serius. Langkahnya mundur 2-3 langkah, dia megang dada, napasnya ngus-ngusan, lalu manggil dengan suara gemetar. Pak, lihat nih. Bapak keluar dari rumah, masih pakai sarung dan kaos dalam, wajahnya ngantuk. Tapi gitu lihat aku, matanya langsung terbuka lebar, mulutnya melongo, langsung jatuh duduk di lantai, tangannya gemetar. Aku bingung banget. Bu, Pak, ini aku loh, Rizal, anak kalian. Ibu nangis, beneran nangis. Air matanya ngalir, tapi bukan tangisan senang. Lebih kayak takut, kayak trauma. Kakakku keluar dari kamar, langsung jerit. Suaranya keras banget sampai tetangga mungkin bisa dengar. Gak mungkin, kamu kan udah meninggal di perjalanan. Aku langsung diam. Dunia rasanya berhenti. Aku gak ngerti. Keringat dingin ngucur deras dari pelipis. Telingaku berdenging, jantungku rasanya berhenti berdetak. Meninggal? Siapa yang meninggal? Aku masih berdiri di depan pintu. Napas masih ada. Aku bisa ngomong, bisa ngeliat mereka semua. Tapi kenapa mereka semua ngerasa aku udah meninggal? Tanganku gemeter. Aku lihat ke arah motor, lalu ke arah tanganku sendiri. Aku cubit tangan kiri keras banget. Kerasa sakit. Tapi pertanyaan itu masih ngegantung di kepala. Apa maksudnya? Aku udah meninggal. Dan di saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, anjing tetangga tiba-tiba melaung panjang banget. Suaranya pecah, nyaring, dan sedih. Kayak lagi menyambut sesuatu yang gak seharusnya pulang. Aku masih berdiri di depan pintu rumah, bingung, lemas, dan rasanya kayak mimpi. Ibu udah duduk di lantai, wajahnya pucat banget. Kakakku masuk kamar sambil nangis, dan bapak cuma bisa natap kosong ke arahku, kayak nunggu aku ngilang. Sementara aku cuma bisa nahan napas. Tubuhku gemetar, bingung, takut, marah, semua campur jadi satu. Rasanya gak nyata. Bu, aku beneran Rizal. Ini aku, pulang dari Bandung, naik motor sendiri. Aku gak ngerti kalian ngomong apa barusan. Suaraku parau, tenggorokanku kering, suara sendiri pun kayak suara orang asing.
Tapi ibu nggak jawab. Dia malah ngambil HP yang ada di meja ruang tamu, nyari sesuatu di galeri, lalu nunjukin satu foto ke aku. Tangannya gemetar, matanya masih merah karena nangis. Ini yang dikirim orang ke kita tadi sore. Aku ambil HP itu pelan. Jantungku berdetak makin kenceng waktu mataku ngeliat foto di layar. Itu fotoku. Lebih tepatnya, foto jasadku. Jatuh dari motor, tergeletak di pinggir jalan, muka berdarah, tangan patah. Di latar belakangnya ada tikungan tajam. Aku kenal betul, itu tikungan di Kadungora, tempat aku lihat motor jatuh tadi malam. Foto itu kabur, tapi cukup jelas. Jaket hitam, helm merah, motor hitam dengan stiker kecil di bodi samping. Itu motor aku, itu jaket aku. Tapi gimana bisa? Aku kan masih di sini, berdiri, hidup, ngomong, nafas, ngerasain dingin di tangan dan kaki. Bu, aku beneran Rizal. Ini aku, pulang dari Bandung, naik motor sendiri. Aku nggak ngerti kalian ngomong apa barusan. Suaraku parau, tenggorokanku kering, suara sendiri pun kayak suara orang asing. Tapi ibu nggak jawab. Dia malah ngambil HP yang ada di meja ruang tamu, nyari sesuatu di galeri, lalu nunjukin satu foto ke aku. Tangannya gemetar, matanya masih merah karena nangis. Ini yang dikirim orang ke kita tadi sore. Aku ambil HP itu pelan. Jantungku berdetak makin kenceng waktu mataku ngelihat foto di layar. Itu fotoku. Lebih tepatnya, foto jasadku. Jatuh dari motor, tergeletak di pinggir jalan, muka berdarah, tangan patah. Di latar belakangnya ada tikungan tajam. Aku kenal betul, itu tikungan di Kadungora, tempat aku lihat motor jatuh tadi malam. Foto itu kabur, tapi cukup jelas. Jaket hitam, helm merah, motor hitam dengan stiker kecil di bodi samping. Itu motor aku, itu jaket aku. Tapi gimana bisa? Aku kan masih di sini, berdiri, hidup, ngomong, nafas, ngerasain dingin di tangan dan kaki. Rizal? Bapak akhirnya buka mulut. Suaranya pelan, serak, dan gemetar. Jam 4:30 sore tadi, ada orang nelpon kami. Katanya ada kecelakaan. Korban kecelakaan itu kamu. Mereka nemuin KTP dan handphone kamu. Terus ibu nyambung, suaranya makin parau. Kita nyuruh orang kampung buat jemput ke RS. Tapi waktu mereka nyampe ke sana, katanya mayatnya udah dipindahin. Aku bener-bener gak paham. Rasanya kepala penuh kabut. Aku langsung ambil HP di kantung jaketku. Dan kosong. Bener-bener kosong. Bukan dalam arti baterai habis, tapi emang handphonenya bukan punya aku. Modelnya sama, casingnya sama, tapi wallpapernya beda. Kontak-kontak di dalam juga asing semua. Nggak ada nama-nama kayak ibu, bapak, Tasya, nama kakakku. Nggak ada WA, IG, atau galeri. Semua kosong. Ini bukan handphone aku. Aku bilang pelan. Ibu tutup muka pakai tangan dan nangis lagi. Kali ini lebih kenceng. Bapak udah berdiri lalu buru-buru ke belakang, mungkin nyari ustadz atau tetangga. Aku cuma bisa duduk di sofa, ngerasa kayak asing di rumah sendiri. Dan entah kenapa, makin lama aku duduk di situ, makin aku sadar ada hal-hal kecil yang aneh. Lampu ruang tamu kelap-kelip kayak mau mati. Angin dari jendela spoi-spoi tapi dinginnya nusuk banget kayak AC rusak. Ada suara detik jam dinding yang biasanya pelan, sekarang terdengar keras banget. Tek, tek, tek. Tiba-tiba lampu mati. Gelap. Aku refleks berdiri. Suara dari dapur tiba-tiba muncul. Suara sendok jatuh. Suara pintu kayu dibuka pelan. Aku maju beberapa langkah ke arah sumber suara, tapi langkah kakiku berat. Rasanya kayak jalan di air. Bu, lampunya mati ya? Aku tanya sambil noleh ke belakang.
Tapi ibu nggak ada. Ruang tamu kosong. Bu, aku makin panik. Napasku pendek, jantungku deg-degan. Aku buka pintu kamar ibu, kosong. Kamar kakak juga gelap dan sepi. Aku lari ke arah dapur, gak ada siapa-siapa. Rumah ini sekarang kayak rumah kosong. Padahal barusan semua orang ada di sini. Dan yang paling serem, pintu depan rumah yang tadi aku masukin sekarang tertutup rapat, dikunci dari luar. Aku coba buka, gak bisa. Aku panik gebrak-gebrak pintu, tapi suara yang keluar cuma geduk-duk-duk kayak geduran kayu. Aku coba teriak, tapi suaraku kayak ketahan, gak keluar. Suaraku kayak cuma bergema di kepalaku sendiri. Terus ada suara dari luar. Suara orang ngomong pelan, tapi jelas banget di telinga aku. Suara perempuan, lembut, tua. Udah ku bilang, kamu udah pulang, Nak. Suaranya sama. Suara nenek di pinggir jalan tadi. Tiba-tiba aku ngerasa ada raja dingin banget. Jari-jari tanganku mati rasa. Nafasku kayak beku. Lampu tiba-tiba nyala sendiri, tapi redup. Ruangan berubah. Semuanya kelihatan tua, kotor dan berdebu. Kayak rumah yang udah lama ditinggalin. Dan dari balik cermin di dinding, aku ngelihat diriku. Tapi bukan aku yang sekarang. Diriku udah cermin, wajahnya penuh darah, matanya sayu, dan di belakangku ada sosok bayangan hitam berdiri sambil nunjuk ke arahku. Aku mundur pelan-pelan dari cermin itu, nafasku terengah-engah, keringat dingin ngucur terus dari pelipis, padahal suhu ruangan dingin banget. Suara detak jam dinding masih kedengeran keras di telinga. Makin lama makin cepat, makin tajam. Kayak hitungan mundur. Tapi buat apa? Bayangan hitam di belakangku masih berdiri di cermin. Padahal pas aku noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku balik lagi ke arah kaca, sosok itu masih ada. Lebih dekat. Aku refleks ngambil kursi dan lempar ke arah kaca. Brak! Kacanya pecah, serpihannya berterbangan ke lantai. Tapi nggak ada suara pantulan, nggak ada gema. Hening. Aneh. Dan saat serpihan kaca itu nyebar di lantai, aku baru sadar satu hal. Dari semua pecahan kaca itu, nggak ada satupun yang nunjukin bayangan aku. Aku udah nggak tahu harus mikir gimana. Jantungku kayak berdetak dari luar tubuh, keras banget kayak mau meledak. Aku lari keluar dari ruang tamu, menuju pintu belakang, dikunci juga. Coba buka jendela, terkunci. Semua jendela rumah dipaku. Kayak rumah ini udah lama dikunci mati. Apa aku emang udah mati? Pertanyaan itu akhirnya muncul, pelan-pelan masuk ke kepala, dan rasanya lebih dingin dari angin malam. Semua hal mulai masuk akal. Motor yang berat tiba-tiba, HP yang bukan punyaku, nenek aneh di jalan, foto jasadku. Dan sekarang rumah ini yang berubah seolah bukan rumahku. Aku duduk di lantai kayak orang gila. Terus aku dengar suara tangisan pelan dari arah kamar. Tangisan perempuan. Kayak ibu. Tapi seraknya aneh kayak bukan manusia. Dengan langkah pelan dan gemetar, aku jalan ke arah kamar orang tuaku. Pintu kamarnya sedikit terbuka dan suara tangisannya makin jelas. Aku ngintip pelan-pelan dari celah pintu. Ada seseorang duduk di pojok ruangan, membelakangiku. Rambutnya panjang, bajunya putih kayak daster, dan bahunya goyang-goyang pelan karena nangis. Tapi yang bikin napasku berhenti adalah cara tubuh itu bergerak. Terlalu cepat, terlalu bergetar, kayak kaset rusak. Bu, aku suaranya pelan banget, hampir cuma bisikan. Tapi entah kenapa sosok itu langsung berhenti nangis.
diam, kaku. Lalu pelan-pelan dia mulai menoleh ke belakang, tapi gerakan lehernya bukan kayak orang normal. Dia muter kepalanya pelan, tapi muternya sampai hampir 180 derajat. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak pelan. Kamu sudah pulang, tapi salah jalan, Zal. Aku lari sekencang-kencangnya keluar dari kamar, nafasku habis, badan rasanya mau copot. Aku gak bisa mikir apa-apa lagi. Mau teriak pun gak bisa, lidahku kayak berat. Dunia di sekitarku udah kayak kabur. Tiba-tiba semua lampu mati lagi. Gelap. Gak ada suara. Gak ada apapun. Sampai akhirnya aku dengar suara motorku. Nyala. Di luar. Mesin hidup. Lampunya terang, klaksonnya bunyi, tilolet, tilolet. Aku jalan pelan ke arah jendela depan. Lihat keluar, di halaman depan rumah ada aku. Versi lain dari diriku. Naik motor, pakai jaket dan helm yang sama, duduk di atas motorku. Tapi mukanya pucat, matanya kosong. Dan dia nunjuk ke arahku. Lalu aku dengar suaranya. Bukan dari mulut tapi langsung masuk ke kepalaku. Giliranmu di sini. Aku yang lanjut hidup. Setelah itu semuanya gelap. Gelap banget. Dan waktu aku buka mata, aku udah bukan di rumah. Aku di tengah hutan. Sendirian. Bolan di atas kepalaku besar tapi redup. Di sekelilingku ada suara-suara pelan. Kayak orang berbisik tapi bahasa yang gak aku ngerti. Aku coba berdiri tapi kakiku berat. Tanganku gemetar. Ada tanah basah di bawahku, dingin, lengket dan bau tanah campur darah. Aku baru sadar ini bukan hutan. Ini pemakaman. Aku duduk di tengah-tengah batu nisan, sendirian, dan ada nisannya baru banget dipasang. Masih basah, belum kering, dan ada namaku tertulis di sana. Aku masih duduk di depan nisan itu. Nafasku berat, dada kayak ditindih batu. Semakin aku ngeliatin nama di batu nisan itu, nama lengkapku, tanggal lahirku, bahkan tulisan kecil di bawahnya yang bertuliskan pulang dalam tenang, semakin sulit aku percaya bahwa ini beneran terjadi. Tanganku gemetar waktu nyentuh tanah di depanku. Masih basah, kayak baru ditimbun beberapa jam lalu. Di sekelilingku, barisan nisan-nisan tua berdiri dalam diam. Tak satu pun suara, bahkan angin pun berhenti berhembus. Hening yang aneh, sunyi yang bukan sekedar sunyi, tapi semacam tekanan yang berat dan bikin dada sesak. Aku berdiri, pelan-pelan, masih limbung. Tubuhku dingin, ringan, tapi bukan ringan karena lega, lebih kayak kosong. Entah kenapa aku tahu, jauh di dalam hati, aku emang udah gak hidup lagi. Tapi gimana bisa? Aku masih merasa sadar, masih ingat semuanya. Bahkan rasa takut dan bingung ini nyata banget. Dari kejauhan, aku lihat kabut mulai turun, tebal, pelan-pelan menyelimuti seluruh pemakaman. Sosok-sosok samar mulai muncul dari balik kabut itu. Banyak, jalan pelan, tapi mereka semua menunduk. Mukanya gak kelihatan, tapi langkah mereka pelan, tenang, dan semua mengarah ke arahku. Aku mundur beberapa langkah, tapi mereka terus maju dalam diam. Dan begitu mereka semakin dekat, aku mulai bisa lihat detailnya. Beberapa dari mereka gak punya wajah. Beberapa lainnya wajahnya rusak seperti korban kecelakaan. Tubuhnya sobek, bajunya penuh darah. Ada yang jalan sambil nenteng helm pecah. Ada juga yang tangannya putus, tapi tetap jalan sambil menunduk. Dan aku sadar, mereka semua adalah orang-orang yang meninggal di perjalanan, di jalan mudik, di tikungan-tikungan maut, di ruas jalan yang sering makan korban. Dan sekarang, mereka semua berdiri mengelilingku. Salah satu dari mereka akhirnya berhenti di depan aku. Sosok laki-laki,
pakai jaket mirip jaketku tapi sobek-sobek. Matanya bolong, mulutnya berderak pelan. Kita gak bisa balik. Tapi kamu dilolosin. Aku bingung. Dilolosin gimana? Siapa yang lolosin? Kenapa aku? Karena dia butuh tubuh. Dan tiba-tiba semua nisan di sekeliling mulai bergetar. Tanah di bawah kakiku berdenyut pelan, kayak ada yang hidup di dalamnya. Dari balik tanah basah nisan tempat namaku tertulis, muncul sepasang tangan. Kotor, penuh tanah, kukunya panjang-panjang dan hitam. Sesuatu merangkak keluar. Sosok itu adalah aku. Tapi versi yang rusak. Wajahnya hancur kayak habis nabrak keras. Sebelah matanya hilang. Tapi dia senyum. Senyum lebar banget. Sakit. Mengerikan. Dan dia jalan ke arahku. Pelan. Pasti. Sambil ngucap kata-kata yang sama. Kamu udah pulang. Tapi sekarang giliranku. Aku lari secepat mungkin. Tapi anehnya, aku gak bisa jauh. Kemanapun aku lari, aku balik lagi ke depan nisan itu. Seolah aku dikurung di tempat yang sama. Seolah aku emang harus tetap di sini. Sosok itu berdiri depan aku sekarang. Wajahnya dekat banget. Nafasnya dingin. Tangannya nempel di bahuku. Lalu dia bisik pelan. Tenang aja, Zal. Aku yang jaga keluargamu sekarang. Setelah itu gelap. Semua jadi hitam. Dunia lenyap dan aku terbangun. Tapi bukan di pemakaman. Aku bangun di kamar, tapi bukan kamarku. Dindingnya putih bersih, bau karbol. Ada suara monitor berdetak pelan. Aku di res. Ada selang infus di tanganku. Bapak duduk di samping randa. Ibu nangis sambil cium tanganku. Kakakku megang tisu. Matanya sembab. Zal, alhamdulillah kamu sadar. Aku bingung. Aku kenapa? Motor kamu jatuh di Kadung Ora. Kamu koma 2 hari. Tapi syukur Allah masih kasih kamu nyawa. Aku melongo. Jadi aku hidup. Aku balik. Aku bukan di alam sana. Tapi saat itu aku lihat ke kaca jendela ruangan. Refleksiku di kaca menyum. Tapi aku gak lagi senyum. Refleksiku ngedipin mata. Dan dia berbisik. Meskipun aku gak ngeluarin suara sama sekali. Tenang, Zal. Kita kan bisa gantian. Dan akhirnya, nggak semua yang pulang dari mudik itu benar-benar manusia. Ada yang raganya selamat, tapi jiwanya tertinggal di jalan. Ada juga yang raganya hancur, tapi arwahnya terus nyari jalan pulang. Kalau suatu malam lo pulang mudik, sendirian lewat jalan sepi, dan ada yang manggil nama lo dari belakang, jangan nengok. Karena bisa jadi yang manggil itu justru udah masuk ke tubuh lo. Kalau lo suka cerita ini, jangan lupa like, buat bantu algoritma YouTube kenalin channel ini ke penikmat horor lainnya. Tulis di komentar, apa lo pernah ngalamin kejadian serupa pas mudik malam-malam? Cerita lo bisa jadi episode selanjutnya. Dan pastikan lo subscribe plus aktifin loncengnya, biar lo gak ketinggalan cerita horor paling serem, paling mind-blowing, dan paling gak lo sangka sebelumnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa, jangan percaya semua yang lo lihat, terutama kalau itu datang jam 3 subuh. Gue pamit, selamat malam, dan selamat bermimpi buruk.